Bapak Ibu dimanapun Anda berada saat ini, salam jumpa dengan kami dalam seri pengajaran firman Tuhan. Kami sampaikan shalom dari rumah pemulihan segala bangsa, The House of Restoration for All Nations, di Desa Kembes 1, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Hari ini kita akan membahas berkenaan dengan hari Pentakosta yang akan dirayakan pada tanggal 23 Mei. Maka tema dari pembahasan pelajaran kita hari ini adalah peristiwa Pentakosta. Ayat pokok kita akan baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-13. Bapak Ibu, kita akan baca bersama-sama ayat pokok kita dengan tema peristiwa Pentakosta pada hitungan yang ketiga. 2, 3. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin yang keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang-orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan ayat pokok kita dengan tema peristiwa Pentakosta. Kemarin kita sudah tahu bahwa ada 7 peristiwa besar yang dikerjakan Bapa melalui anaknya Yesus Kristus. Yang pertama, kelahiran Yesus Kristus di Bethlehem Efratah. Yang kedua, kematian Yesus Kristus disalib di Bukit Golgota. Yang ketiga, penguburan Yesus Kristus di kubur Yusuf Arimatea. Yang keempat, kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Yang kelima, kenaikan Yesus Kristus ke sorga. Dan kita saat ini kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus yang disebut dengan hari Pentakosta, atau judul kita adalah peristiwa Pentakosta. Dan yang ketujuh yang kita nantikan adalah kedatangan Kristus di angkasa, menjemput setiap orang benar, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup, untuk tubuhnya diubah, dikumpulkan dan menyongsong Tuhan di angkasa. Saudara, Bapak Ibu yang saudara Tuhan Yesus kasihi, dari 7 peristiwa besar ini 6 sudah digenapi dan 7 kita masih menunggu. Sebab itu 1 peristiwa sampai 6 peristiwa ini adalah peristiwa yang sudah terjadi, dan sekarang kita hanya memperingatinya, bukan menunggu. Saudara perhatikan, semua sudah digenapi. Kita tidak tunggu lagi Kristus Yesus harus lahir lagi sebagai juru selamat ya. Itu sudah terjadi 2000 tahun yang lalu, dan peristiwa ini sudah terjadi sehingga sudah digenapi, dan kita tidak menunggu. Ya, pencurahan Roh Kudus tidak ditunggu, karena sejak dari hari Pentakosta itu, waktu Roh Kudus dicurahkan di balkon Yerusalem, maka sampai hari ini terus Roh Kudus yang sama masih terus membaptis, memenuhi setiap orang percaya. Percaya bilang amin. Kemudian kita tahu bahwa hari Pentakosta
itu dalam Imamat 23, 15, 16, atau hari raya 7 minggu, Ulangan 16 ayat yang ke-10, dalam bahasa Ibrani disebut dengan hari raya Shavuot atau Hak Has Shavuot, adalah salah satu dari 7 hari raya, yaitu hari raya penuaian yang dirayakan 50 hari setelah hari raya buah sulung. Jadi saudara, bahwa sesuai dengan perintah Tuhan kepada Musa yang tertulis dalam kitab Imamat pasal yang ke-23, itu ada 7 hari raya yang harus wajib dirayakan kembali, diingat kembali, diperingati kembali oleh semua orang Israel. Dan saya urut di sini bahwa yang pertama kita tahu bahwa hari raya Paskah. Kemudian hari raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi. Kemudian yang ketiga hari raya buah sulung, yaitu adalah 3 hari sesudah hari raya Paskah. Kemudian yang keempat adalah hari raya penuaian, itu adalah 50 hari sesudah hari raya buah sulung, atau ya peristiwa yang sejajar itu dengan kebangkitan Yesus sebagai buah sulung bagi semua umat manusia, ya, dari Adam sampai Kristus. Kemudian hari raya yang kelima adalah hari raya peniupan serunai atau disebut dengan Rosh Hashanah. Kemudian yang keenam adalah hari raya pendamaian yang disebut dengan Yom Kippur. Kemudian yang ketujuh adalah hari raya pondok daun atau disebut dengan Sukkot, saudara. Nah, jadi di sini merupakan satu hari raya dari 7 hari raya yang diperintahkan Tuhan yang wajib dirayakan wajib diperingati oleh semua orang Israel dimanapun mereka berada, ya, sesudah terjadi diaspora kepada mereka. Haleluya. Kemudian peristiwa Pentakosta itu adalah peristiwa juga turunnya 10 perintah Tuhan, atau kita kenal dengan 10 perintah atau the 10 commandment, ya, bagi orang Israel itu lewat Musa yang terjadi di atas gunung Sinai, tentangan Horeb, saudara. Jadi Musa dipanggil naik ke gunung Sinai, kemudian Tuhan kasih 10 perintah kepada dia. Pasti kita kalau sudah menjadi orang Kristen, ya, dari sejak lahir sampai hari ini pasti kita tahu 10 perintah itu. Antara lain pertama adalah jangan ada di hadapanmu Allah lain atau ilah lain selain aku adalah aku, I am who I am. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung menyerupai apapun juga, baik di langit di atas, di bumi di bawah, atau dalam air di bawah bumi, untuk kamu sujud menyembah, sebab aku adalah Tuhan Allahmu, Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anaknya dan kepada keturunannya. Yang ketiga dan yang keempat, dari orang-orang yang membenci aku. Kemudian jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, kuduskan hari Sabat. Yang kelima, hormatilah ayah ibumu supaya umurmu diperpanjang di tanah di mana Tuhan berikan kepadamu. Yang keenam, jangan membunuh. Yang ketujuh, jangan berzina. Yang kedelapan, jangan mencuri. Yang kesembilan, jangan jadi saksi dusta. Yang kesepuluh, jangan mengingini milik orang lain termasuk isi orang lain. Ya, demikianlah 10 perintah dasar, ya, yang diturunkan Tuhan di atas gunung Sinai kepada Musa untuk diberikan kepada bangsa Israel untuk mereka akan melakukannya seperti apa yang Tuhan kehendaki. Dan peristiwa ini itu dirayakan oleh orang Israel itu juga sebagai hari Pentakosta, karena mereka hitung dari sejak mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah, dalam bahasa Perjanjian Lama disebut dengan Laut Kolsom, itu adalah 50 hari, saudara. Ya, juga bukan kebetulan, saudara, peristiwa ini. Jadi peristiwa Pentakosta juga dirayakan itu karena turunnya 10 perintah Tuhan kepada bangsa Israel lewat Musa yang terjadi di atas gunung Sinai. Dan peristiwa ini terjadi pada hari yang ke-50 setelah mereka menyeberangi Laut Teberau atau Laut Merah atau Laut Kolsom. Itu sama, saudara. Dan itu ada, nanti saudara Bapak Ibu baca dalam Keluaran pasal yang ke-20 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Itulah isi daripada 10 perintah yang diturunkan Tuhan lewat Musa dan harus disosialisasikan kepada umat Israel untuk melakukannya. Di sini, saudara, ada hal-hal yang penting sekali secara alkitabiah yang perlu kita pelajari. Itu bagaimana hubungan paralel dari pemberian 10 perintah Tuhan di Gunung Sinai itu dengan pemberian Roh Kudus di Yerusalem di Bukit Sion, saudara. Kita tahu karena Israel merupakan analogi
daripada semua orang-orang perjanjian baru, saudara. Apa yang dibuat oleh Israel secara lahiriah, maka itu ya dilakukan juga paralel dengan orang-orang yang hidup di dalam perjanjian baru. Dari kesempatan ini saya membuat tabel. Di kolom yang sebelah kiri itu adalah bagaimana terjadi Shavuot di Gunung Sinai, dan kolom yang sebelah kanan itu Shavuot di Bukit Sion atau ruang atas Yerusalem. Nah, perhatikan untuk baris yang pertama. Terjadi pada hari yang ke-50 setelah menyeberangi Laut Teberau. Jadi 50 hari sesudah orang Israel menyeberangi Laut Teberau, maka turunlah Taurat ya kepada orang Israel lewat Musa di Gunung Sinai. Kemudian ini paralelnya dengan terjadi pada hari yang ke-50 setelah kebangkitan Yesus, atau sebut dengan orang raya Israel juga merayakan hari raya buah sulung. Ya, karena Yesus adalah yang sulung dari semua orang dari sejak Adam sampai Yesus. Dia yang pertama mati dan bangkit dan tidak akan mengalami kematian lagi. Itu adalah buah sulung bagi dunia. Kemudian baris yang berikut itu kita akan bisa melihat bahwa perintah Tuhan dituliskan pada loh batu. Keluaran pasal 31 ayat 18. Kita akan baca saja. Dan Tuhan memberikan kepada Musa, setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Perhatikan ya. Kemudian kita lihat yang sejajar di kolom yang di sebelah kanan. Itu pada hari Pentakosta terjadi di Yerusalem. Perintah Tuhan ditulis pada hati manusia. Ya, jadi hati manusia. Kita akan baca di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 31 ayat yang ke-33. Dan Yeremia 31 dengan perikop adalah perjanjian baru. Demikian bunyinya. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Kemudian kita bisa lihat ayat janjian baru dalam surat 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ketiga. Demikian bunyinya, karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, dan bukan pada loh-loh batu melainkan pada loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Jadi saudara perhatikan ini yang sejajar. Kalau pada perjanjian lama di bangsa Israel itu Tuhan tulis semua perintahnya, itu ditulis itu pada loh batu ya. Dan kita tahu itu dalam Keluaran pasal 31 ayat tanggal 18 tadi kita sudah baca. Dan ini sejajar dengan perintah Tuhan ditulis pada hati manusia nanti pada perjanjian baru, sudah lihat. Jadi ini luar biasa, lebih mulia ya. Ini sudah bicara yang dari lahiriah terjadi transformasi menjadi yang rohania. Sebab itu buat apa kita kembali lagi? Kita nggak turun kelas, justru kita naik kelas. Sebab jalan orang benar tuh seperti fajar, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jadi kita pengenalan kita bertumbuh, terus kualitas juga kita bertumbuh. Sehingga kita tidak perlu balik lagi ke Taurat, saudara. Karena kita tahu bahwa perintah yang perjanjian baru itu Tuhan berjanji akan ditulis di hati manusia, dan yang menulisnya itu adalah Roh Kudus, saudara. Kemudian pada kolom yang berikut, pada baris yang ketiga, kita lihat itu di kolom sebelah kiri, perintah Tuhan ditulis oleh jarinya Tuhan sendiri. Keluaran 31 ayat yang ke-18. Dan Tuhan memberikan kepada Musa setelah ia selesai berbicara dengan dia di Gunung Sinai, kedua loh hukum Allah, loh batu yang ditulisi oleh jari Allah. Kita lihat sejajar dengan ya kolom yang di sebelah kanan. Perintah Tuhan ditulis oleh Roh Kudus dalam surat 2 Korintus pasal 3 ayat ketiga yang kita sudah baca tadi, dan juga dijelaskan kembali dalam surat Ibrani pasal 8 ayat yang ke-10 ya. Kita akan baca sekarang.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, bukan yang lama, sesudah waktu berikut. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Jadi sudah lihat di sini, perjanjian lama itu perintah ditulis itu oleh jari Tuhannya sendiri, tapi perintah di dalam perjanjian yang baru itu ditulis oleh Roh Kudus di dalam hati manusia dan akal budi manusia. Nah, akibat dari perjanjian yang pertama pada baris yang terakhir di kolom yang sebelah kiri itu terjadi tragedi di mana orang Israel ingkar janji terhadap perjanjian yang sudah diikatkan, ya, di kaki gunung Sinai itu, ya, di dalam Keluaran pasal 24. Dan kita lihat memakan korban perjanjian. Ketika orang Israel terjadi pengingkaran perjanjian atau wan prestasi, maka terjadi di mana, ya, orang Lewi membunuh semua orang yang sudah menyembah anak lembu emas itu. Yang meninggal, yang mati pada saat itu adalah 3.000 orang mati akibat daripada perjanjian yang diikatkan di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-32 ayat 27 sampai 28 kita akan baca. Berkatalah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah Israel, baliklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya dan berjalan kian kemari melalui perkemahan itu dari pintu gerbang ke pintu gerbang, dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Ayat yang ke-28. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Jadi saudara lihat, pada perayaan di mana turunnya Taurat ini di Gunung Sinai, sesudah itu berjalan saudara, orang Israel melakukan penyembahan berhala dan akhirnya mereka menjadi korban, dan ini terjadi tragedi. 3.000 orang mati di tangan suku Lewi. Dan kemudian Tuhan kembali mengganti lagi ketika perjanjian yang baru dimeteraikan kembali, ketika Yesus mati darahnya memeteraikan perjanjian baru. Dan kemudian sudah lihat Roh Kudus yang, ya, bekerja memeteraikan semua perintah itu dalam loh hati manusia. Dan, ya, kita bisa melihat di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-38 sampai 41, 3.000 orang bisa diselamatkan untuk percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan juga percaya bahwa dia telah mati dan dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan dia sudah naik ke sorga dan Roh Kudus dicurahkan pada hari Pentakosta itu. Kita akan baca dalam Kisah Rasul pasal kedua ayat 38 sampai dengan 41. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Sudah lihat di sini. Kemudian ayat yang selanjutnya, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, termasuk saudara dan saya pada saat ini, itu dikatakan orang yang masih jauh dari peristiwa 2000 tahun lalu di Yerusalem, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita, 40. Dan dengan banyak perkataan lain lagi ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka, katanya, berilah dirimu diselamatkan dari angkatan yang jahat ini. Nah, 41. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis pada hari itu, jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Saya percaya segala sesuatu yang terjadi tidaklah kebetulan. Ya, ini bukan, ya, peristiwa yang kebetulan tidak. Ini sudah masuk dalam rencana daripada Tuhan sendiri, disebut dengan providensinya Tuhan. Ketika perjanjian yang pertama diikat di kaki gunung Horeb atau gunung pegunungan Sinai, maka menjatuh korban 3.000 orang karena mereka mengingkari perjanjian itu. Dan ketika perjanjian yang baru diikat, ya, kembali dengan kematian Yesus dan darah Yesus merupakan meterai perjanjian baru, maka Tuhan menghidupkan kembali, Tuhan kembali melahirkan kembali 3.000 orang. Itu kita sudah baca yang tertulis dalam Kisah Para Rasul tadi pasal yang kedua ayat yang ke-41. Haleluya saudara, Alkitab kita bukan kebetulan, ini mata rantai luar biasa dan sangat mengagumkan sekali, ya, bahwa ini semua ada hubungan yang relevan, yang sejajar antara yang lama dengan yang baru, dan pantaslah disebut
Israel merupakan analogi bagi kita orang-orang yang hidup di zaman akhir ini. Haleluya, puji Tuhan. Dan kita akan lanjut pelajaran kita. Kita akan melihat, ya, kita masuk pada 1 Romawi, bahwa kelompok orang yang hadir menyaksikan peristiwa Pentakosta di Yerusalem, saudara. Ya, kalau kita membaca nanti ayat dari 1 sampai 40, ya dengan sendiri kita bisa melihat ayat-ayat ini akan terjadi di sini. Bahwa ternyata, saudara, ada 4 kelompok orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Kelompok yang pertama atau A, itu kelompok orang percaya kepada Yesus. Itulah murid-murid Yesus yang sudah katakan mengikuti Yesus dari sejak Yesus melayani 3,5 tahun. Dan kemudian Yesus telah mati dan bangkit dan kemudian menampakkan diri kepada mereka. Dan Yesus berkata, tunggu ya di Yerusalem, kamu jangan kemana-mana, nanti kamu akan menerima ya, diperlengkapi dengan kekuasaan dan tempat yang maha tinggi. Dan kita tahu ini kelompok yang pertama yang hadir dan menyaksikan peristiwa Pentakosta Yerusalem. Itu kita bisa baca dalam Kisah pasal yang kedua ayat yang pertama. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus. Kemudian kita akan lihat kelompok yang kedua atau B. Itu adalah kelompok orang Yahudi yang saleh juga ada, saudara, di tempat itu. Karena apa? Karena mereka datang merayakan ya hari ya 4 hari raya Israel. Kisah Rasul 2 ayat yang kelima. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit ini. Dan kita tahu, saudara, pembacaan tadi yang kita sudah baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, bahwa ada 16 bangsa yang hadir di sana, di mana orang Yahudi dan Israel telah terjadi diaspora ya di negara-negara mereka, dan mereka datang merayakan 4 hari raya Israel. Mereka berkumpul di Yerusalem. Kemudian kelompok yang ketiga atau kelompok C adalah kelompok orang dari bangsa lain atau bangsa atau penganut agama Yahudi yang disebut proselit. Proselit itu artinya orang-orang yang bukan orang Yahudi di Israel, tapi mereka sudah percaya dan penganut agama yang seperti dianut oleh orang Yahudi. Maka mereka disebut dengan orang-orang proselit. Dan kita tahu itu, kita bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 7 sampai 11. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Perhatikan, saudara. Ya, kita orang Parsia itu pertama. Yang kedua, Media. Ketiga, Elam. Keempat, penduduk Mesopotamia. Kelima, Yudea. Keenam, Kapadokia. Ketujuh, Pontus. Kedelapan, Asia. Lanjut. Kesembilan, Frigia. Yang ke-10, Pamfilia. Ke-11, Mesir. Dan daerah-daerah Libya 12. Yang berdekatan dengan Kirene 13. Pendatang-pendatang dari Roma 14. Kemudian ayat yang selanjutnya, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta 15 dan orang Arab 16. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan besar yang dilakukan Allah. Ya, saya ulangi ayat yang ke-11, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Jadi ada orang Yahudi dan ada penganut agama Yahudi, artinya ketika terjadi diaspora, orang Yahudi yang sudah terserak di 16 negara ini, kemudian akhirnya mempengaruhi orang-orang di negara lain di mana mereka ya tinggal, sehingga akhirnya orang-orang 16 negara ini mengikuti ya tata cara ibadah seperti orang Yahudi. Dan ini tertulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-11. Kemudian lanjut kelompok yang keempat yang ada di Yerusalem pada hari peristiwa Pentakosta itu adalah kelompok orang dari juga bangsa lain yang memiliki sembahan tersendiri, sembahan yang lain, mungkin dewa-dewi yang lain, karena mereka juga hari ini ramai sekali sehingga terjadi jual beli yang luar biasa. Dan pasti orang-orang dari bangsa lain juga yang bukan kelompok A, B, dan C itu, mereka juga ada di sana menyaksikan peristiwa Pentakosta itu, yang kita bisa baca juga dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi orang lain itu tidak termasuk dalam kelompok yang saya sudah uraikan tadi. Kelompok A itu orang percaya,
kelompok B adalah orang Yahudi yang saleh, dan kemudian kelompok C adalah orang-orang bangsa lain yang sudah menganut ya agama Yahudi yang disebut dengan proselit. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjut lagi bahwa sebagian besar mereka datang ke Yerusalem itu untuk apa? Merayakan 4 hari raya orang Israel. Mereka datang ke sana. Jadi ada ribuan orang yang berkumpul itu di Yerusalem. Dan Bapak Ibu harus tahu, orang-orang inilah yang dihasut oleh imam-imam yang ya akhirnya mereka inilah yang membawa gerakan massa yang luar biasa dan membunuh Yesus lewat penyaliban, saudara. Orang-orang ini bukan orang-orang yang ada di saat ya di Yerusalem, Galilea, di Nazaret. Karena orang-orang semua yang ada di sana itu bisa mengalami banyak mujizat pertolongan daripada Tuhan. Sedangkan orang yang datang ini yang dari luar daerah dari 16 negara itu berkumpul dalam rangka mereka merayakan 4 hari raya Israel yang kurun waktu berlangsung 53 hari, saudara. Jadi mereka ada di Yerusalem itu selama 2 bulan lamanya. Sebelum hari raya pertama itu hari raya Paskah atau disebut dengan Pesak. Nanti Bapak Ibu bisa lihat dalam Imamat 23 ayat 5. Kemudian yang hari yang raya yang kedua adalah hari raya roti tidak beragi atau Hak Matsot. Itu Imamat 23 ayat 6. Ya, itu hari raya kedua 1 hari sesudah hari raya Pesak. Kemudian yang ketiga hari raya buah sulung atau Yom Bikurim. Itu Imamat 23 ayat 10. 3 hari sesudah hari raya Paskah. Dan yang keempat adalah hari raya Pentakosta atau Hak HaSafuot. Itu dalam Imamat 23 ayat 15 sampai 16. Itu hari raya 50 hari sesudah hari raya buah sulung. Ya. Nah, kalau kita relevansikan, paralelkan dengan ya Yesus, karena Yesus mengenapi semua ini, saudara. Ya. Paskah, Yesus mati di kayu salib. Kemudian sesudah itu Yesus tubuhnya ya dicabik-cabik, dan kita juga makan roti dan minum anggur, itu merupakan ya unity dari tubuh dan darah Yesus. Kemudian kita lihat Yesus bangkit dari antara orang mati sebagai buah sulung bagi dari Adam sampai Yesus. Dan kemudian sesudah ya kebangkitan itu, maka ya 50 hari kemudian kita merayakan hari raya Pentakosta atau hari pencurahan Roh Kudus. Ya, jadi demikian sulit hubungan yang luar biasa yang membuat kita kagum kalau kita ya lebih serius lagi kita belajar kebenaran firman Tuhan. Jadi sebagian besar mereka di Yerusalem karena mereka harus merayakan 4 hari raya disebut dengan hujan awal yang kurun waktu kurang lebih 53 hari, sehingga mereka minimal harus berada di Yerusalem selama 60 hari atau 2 bulan lamanya, saudara. Orang-orang ini cukup banyak karena pendatang semua itu dari 16 negara yang berkumpul di Yerusalem untuk merayakan hari raya itu. Orang inilah yang menyalibkan Yesus ya, untuk kita bisa mengerti. Kita akan lanjut lagi pada bagian berikut. Nah, sekarang tadi kelompok orang yang menyaksikan peristiwa Pentakosta. Ada 4 kelompok, tapi sekarang kelompok mana? Apakah semua kelompok ini itu bisa mengalami ya peristiwa Pentakosta ini penuh dengan Roh Kudus, atau cuma beberapa kelompok, saudara? Mari kita akan lihat ada teks dari Alkitab dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 17-18. Ini merupakan khotbah Petrus yang diambil juga dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 yang 29. Inilah khotbah Petrus yang pertama ketika mereka pada bingung, peristiwa terjadi di mana semua ya 120 murid di balkon Yerusalem bisa berkata-kata dengan bahasa 16 bangsa, dan mereka bingung, tercengang, dan kemudian Petrus menjelaskannya dengan khotbah yang berapi-api luar biasa. Dan Petrus katakan, dan kita baca di dalam teks Alkitab Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Demikian bunyinya, akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Tolong garis bawahi kata ke atas semua manusia. Berarti untuk ya hari Pentakosta itu adalah awal di mana Tuhan menggenapi nubuatan yang disampaikan lewat Nabi Yoel bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh Kudus-Nya ke atas semua manusia. Kata semua berarti semua, setiap bangsa, kaum, suku dan bahasa.
Sedangkan kita tahu bahwa ada 4 kelompok yang hadir di Yerusalem menyaksikan peristiwa Pentakosta. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Dan semua saudara lihat, satu keluarga dipakai. Orang tua dipakai, kemudian juga remaja, anak-anak remaja dipakai, baik perempuan laki-laki, kemudian juga sampai anak-anak saudara. Dan lanjut ayat yang ke-18. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Jadi sudah sampai orang kerja kita, karyawan-karyawati kita, semua strata sosial dipakai Tuhan. Karena Tuhan bilang, Tuhan curahkan atas semua manusia, berarti semua strata sosial, tingkat pendidikan, latar belakang intelektual, dan dari setiap ras, kaum, suku, dan bahasa, tidak lagi menghalangi untuk bisa menerima yang namanya Roh Kudus. Akan kucurahkan Rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Jadi Petrus berkhotbah dalam keadaan orang yang bingung, terjadi peristiwa yang sangat fenomenal itu. Petrus tampil, Petrus berkhotbah dengan begitu berani dan berkata bahwa ini yang ditulis oleh Yoel ya, dia tulis ratusan tahun yang lalu dan sekarang digenapi, bahwa Tuhan akan mencurahkan Rohku atas semua manusia. Kalau dulu zaman Perjanjian Lama itu sangat terbatas kepada apa? Orang-orang tertentu, seperti apa? Nabi, kemudian apalagi imam, kemudian juga kepada raja atau kepada orang-orang khusus yang dipercayakan untuk melakukan tugas-tugas yang khusus saudara. Tapi untuk Perjanjian Baru, perhatikan saudara, semua manusia, besar kecil tua muda, perempuan laki-laki tanpa terkecuali, semua manusia itu beda karya Roh Kudus pada Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Kalau Perjanjian Lama itu terbatas, tapi Perjanjian Baru itu tanpa batas, unlimited. Luar biasa kita ada pada zaman era, di akhir dari zaman ini kita akan mengalami urapan Roh Kudus yang luar biasa, yang dimulai dari peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu di Yerusalem. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah semua kelompok yang hadir di Yerusalem itu dipenuhi Roh Kudus? Itu pertanyaannya saudara. Sebab yang tadi saya sudah uraikan, bahwa orang-orang atau kelompok orang yang hadir menyaksikan peristiwa Pentakosta ada 4 kelompok kan. Nah, kelompok A itu kelompok orang percaya, kemudian kelompok orang Yahudi yang saleh, kemudian yang C itu adalah kelompok orang-orang dari bangsa lain yang penganut agama Yahudi, disebut proselit, dan yang keempat adalah kelompok orang dari bangsa lain yang tidak mengikuti sembahan baik orang percaya maupun orang Yahudi. Saudara lihat, mereka menyaksikan peristiwa Pentakosta. Bagaimana dengan penggenapan nubuatan Yoel ini? Apakah mereka juga menikmati penggenapan itu atau tidak? Tapi di sini pertanyaannya, apakah semua kelompok dipenuhi Roh Kudus? Jawabnya jelas tidak. Sebab bacaan kita nanti sampai ayat 40 jelas terungkap bahwa tidak semua kelompok yang mengalami peristiwa ini, hanya kelompok orang-orang yang percaya saja. Haleluya saudara. Sebab itu di sini kita lihat pada kebagian B dari 2 Romawi, kelompok manakah yang dipenuhi Roh Kudus pada hari Pentakosta? Itu pertanyaannya. Jawabannya adalah yang pertama, kelompok orang percaya yang berkumpul di suatu tempat yang ditulis di Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan yang ke-14, dan di Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 1 sampai 4 Kita bisa baca Kisah Rasul pasal yang pertama dulu ayat 11, ayat 12 sampai dengan 14. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun. Nah, mereka baru selesai 120 orang ini baru selesai menyaksikan peristiwa di mana Yesus naik ke sorga. Dengan sukacita luar biasa, dan mereka kembali dari Bukit Zaitun yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka di ruang atas. Jadi mereka itu ada pakai di ruang atas Dalam Markus 14 ayat 15 nanti Bapak Ibu baca sendiri, itu disampaikan di situ bahwa di ruang atas yang besar, large upper room. Jadi nggak mungkin ruang kecil, sebab menampung 120 orang itu harus butuh ruang yang cukup besar. Sebab itu dikatakan di sini, sesudah mereka kembali dari menyaksikan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus, mereka kembali berkumpul di ruang atas itu yang diperkirakan. Ruang itu dipakai juga oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya pada saat perjamuan yang terakhir, Last Supper.
Itu di Yerusalem, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus, dan satu Yudas Iskariot sudah lewat, saudara. Dan kemudian mereka mengganti, memilih Matias untuk mengganti posisinya Yudas yang sudah berkhianat menjual Yesus dengan 30 keping perak. Ayat 14. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Bapak Ibu perhatikan, mereka ini semua tekun sehati dan kompak berdoa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta ibu Maria dengan saudara dalam rangka menanti pencurahan Roh Kudus. Kalau ini memang mereka nanti karena Roh Kudus belum disurahkan, saudara. Bagaimana dengan saat ini? Saya ulangi lagi apa yang saya katakan dari yang pertama. Dari 7 peristiwa itu, yang satu belum dengan apa yang terakhir, kedatangan Tuhan Yesus di angkasa menjemput semua orang benar. Tapi yang 1 sampai 6, lahir, mati, dikuburkan, bangkit, naik ke sorga, pencurahan Roh Kudus itu semua sudah digenapi. Sebab itu buat apa kita tunggu lagi? Ada orang bikin ibadah 10 hari menunggu pencurahan Roh Kudus. Apa saudara nggak salah konteks itu, saudara? Tolong perhatikan ini loh. Kalau itu tujuannya melakukan ibadah itu dalam rangka memperingati, that's okay. Tapi kalau nanti saya rasa salah, keliru. Roh Kudus sudah curahkan 2000 tahun lalu pada peristiwa Pentakosta dan berlaku sampai hari ini, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Tidak usah tunggu lagi. Nanti kita anggap 10 hari itu adalah hari yang spesial, hari yang katakanlah sakti untuk kita menunggu pencurahan Roh Kudus. Emangnya di hari-hari lain kita tidak bisa dapat pencurahan Roh Kudus? Jangan salah konsep Bapak Ibu. Sama semua saudara, di hari walaupun tanpa kita memperingati hari ketuangan Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus, tetap bisa dibaptis Roh Kudus. Percaya bilang amin. Haleluya. Supaya saudara jangan salah konsep. Saya harus tegas di sini, saudara. Haleluya. Nah, kita lanjut lagi. Jadi kelompok orang percaya yang berkumpul satu tempat, kita sudah lihat adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus. Perhatikan, sebab tadi di Kisah Rasul 2 yang pertama hanya disebut orang percaya. Tapi ini penjelasannya adalah orang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, bukan sebagai nabi, bukan sebagai rasul, tapi dia sebagai Tuhan. Perhatikan, yang telah mati menebus dosa, pelanggaran dan kesalahan kita, dan juga yang telah bangkit dari antara orang mati, menang atas maut. Itu Tuhan yang kita percayai. Jadi Tuhan orang Kristen bukan sembarangan, saudara. Yesus itu bukan sembarangan, dia adalah Tuhan. Tidak pernah ada di kolong langit ini ada salah satu pembawa agama, pendiri agama apapun di dunia ini yang mati dan bangkit dan tidak mati lagi, saudara. Semua mereka mati dan kuburnya masih ada sampai hari ini. Tapi satu-satunya Yesus yang mati, yang dikuburkan dalam kubur di Arimatea, tapi dia bangkit pada hari yang ketiga dan dia tidak mati lagi. Sudah naik ke sorga, disaksikan lebih dari 2-3 orang, itu sah kesaksiannya, dan kita tahu dia akan datang kembali di awan-awan untuk menjemput semua orang percaya. Tapi dia mengirim seorang penolong yang lain. Dia pergi dan dia bilang, aku tidak membiarkan kau yatim piatu, tapi aku akan kirim seorang penolong yang lain, dia penghibur. Dia akan menyertai engkau sampai akhir zaman. Sebab itu di sini sudah perhatikan, kelompok orang percaya yang bisa menerima Roh Kudus itu adalah orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan yang telah mati menebus dosa, pelanggaran, kejahatan mereka dan kita, dan juga telah bangkit dari antara orang mati. Inilah pemberitaan Injil, inilah kontennya Injil, inilah core value Injil. Sebab itu kita bisa baca dalam Kisah Rasul 2 ayat 31 sampai 32. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias. Petrus berkhotbah mengutip apa yang dikatakan oleh Daud. Ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati, tapi tidak selamanya tinggal dalam dunia orang mati Yesus, karena 3 hari kemudian dia bangkit, dan bahwa dagingnya
tidak mengalami kebinasaan, ya lembaga Alkitab tulis kebinasaan, tapi terjemahan asli dagingnya tidak membusuk. Jadi tidak sempat busuk, dia sudah bangkit kembali. Kata binasa ini aslinya adalah busuk. Kemudian ya ayat yang selanjutnya, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksinya. Jadi saudara lihat konten yang disampaikan Petrus pada hari Pentakosta, khotbah yang pertama yang 3.000 orang percaya, itu adalah isinya bahwa harus mengakui Yesus sebagai Tuhan, dan juga mengakui bahwa dia telah mati untuk dosa pelanggaran kesalahan kita, dan dia telah bangkit dan telah naik ke surga. Percaya bilang amin. Kalau saudara tidak percaya ini, sudah tidak mungkin akan bisa dibaptis atau dipenuhi dengan Roh Kudus, karena ini adalah merupakan mutlak, saudara. Ya, kemudian kita bisa lihat lagi selanjutnya, itu bagian yang kedua, syarat dipenuhi Roh Kudus. Bukan karena kita berbuat baik, jangan salah saudara. Ada orang pikiran kita berbuat baik, melakukan derma, bikin kegiatan sosial, menolong orang, ini bukan saudara. Tidak ada hubungannya untuk kita bisa dapat menerima Roh Kudus. Dan bukan hidup saleh. Buktinya saudara, orang Yahudi hidup saleh, mengikuti semua aturan baik Taurat, ya Musa maupun kitab-kitab para nabi, tapi mereka juga ya tidak menikmati peristiwa Roh Kudus di Yerusalem. Hanya satu kelompok saja, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Kemudian saudara lihat di sini, ya tetapi harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus. Dan perhatikan, dibaptis air dan kemudian dibaptis Roh Kudus, barulah bisa menerima Roh Kudus dan diselamatkan. Percaya bilang amin. Saya ulangi lagi, perlu ditegaskan di sini. Syarat dipenuhi Roh Kudus bagi setiap orang, bukan karena kita berbuat baik, bukan bakti sosial dan melakukan hal-hal yang lain yang sejenisnya, atau kita hidup saleh, tidak bercacat, tetapi harus percaya dan beriman kepada Yesus Kristus dan dibaptis air, dan kemudian lewat baptisan Roh Kudus, maka kita bisa menerima Roh Kudus dalam hati kita, dan prosesnya dari waktu ke waktu sehingga pada gilirannya kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Percaya bilang amin, baru bisa menerima Roh Kudus yang dijanjikan itu dan diselamatkan tanpa harus menunggu hari sakti 10 hari. Dan kalau saudara nggak dapat 10 hari ini, tunggu tahun depan. Saya rasa saudara salah dengan menafsirkan firman ini, saudara. Kita tidak perlu tunggu. Karena sejak dari peristiwa Pentakosta, setiap waktu, anytime, anywhere, saudara bisa menikmati Roh Kudus. Percaya bilang amin. Haleluya. Tolong perhatikan saudara. Yesus sebelum mulai dari pelayanannya, dia bicara mengenai Yohanes sebagai pembuka jalan. Ya, prepare the way for the King of Glory. Dia bicara, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis supaya engkau bisa masuk dalam kerajaan Allah. Yohanes bicara seperti itu. Yesus lanjutkan juga bicara mengenai kerajaan Allah, the kingdom of God. Harus juga lewat baptisan. Baptisan. Dan kita bisa baca Matius pasal yang ketiga ayat 11. Ada juga di Markus pasal 1 ayat 8, Lukas pasal 3 ayat 16, dan Kisah Rasul pasal 2 ayat 38. Tapi kita baca dulu Matius 3 ayat 11. Haleluya. Yohanes seorang nabi yang membuka jalan untuk Yesus dan meneruskannya. Maka dia berkata seperti ini, aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Artinya Yohanes katakan, aku cuma diberi mandat hanya satu baptisan, air saja. Tapi nanti tiba saatnya, maka Tuhan Yesus akan menggenapi, menyempurnakan seluruh baptisan, yaitu dengan air, dengan Roh Kudus, dan dengan api. Kita akan baca Kisah Rasul pasal yang kedua ayat 38. Ayat yang lain dan Bapak Ibu baca sendiri. Ya, seperti teks yang sudah terlampir, itu semua sama ayatnya, ayat yang sejajar. Tapi kita akan baca Kisah Rasul 2 ayat 38, di mana ketika Petrus berkhotbah,
memberitakan bahwa orang harus percaya, ya, Yesus yang disalibkan itu sudah dijadikan Tuhan dan Kristus. Dia telah mati seperti di mana Daud sudah menubuatkannya, dan dia sudah bangkit dari antara orang mati, dan dia tidak mengalami kebusukan, ya, tubuhnya tidak busuk. 3 hari kemudian dia bangkit dan menggunakan tubuh yang baru, tubuh dalam kemuliaan, tubuh surgawi. Dan Petrus, ya, ketika mereka mendengar khotbah Petrus, kesaksian Petrus, hati mereka terharu dan mereka berkata, kami harus berbuat seperti apa? Ya, kita bisa baca pada ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Orang yang hadir menyaksikan peristiwa Pentakosta. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Ya, kemudian, ya, mereka melihat, pasti mereka haru. Dan mereka juga ingin untuk bisa menikmati peristiwa Pentakosta itu dalam pribadi mereka. Karena mereka melihat cuma satu kelompok yang bisa menikmatinya dari 4 kelompok yang sudah saya sampaikan tadi. Dan Petrus katakan, kalau engkau mau terima Roh Kudus, ini jalannya, ini caranya, ini syaratnya. Dan Petrus menjawab kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Tolong garis bawahi, semua berkat ini, semua hal yang istimewa ini harus lewat yang namanya baptisan. Masa ada pengajaran lain bilang baptisan tidak menentukan keselamatan? Ngawur. Baptisan. Markus 16 jelas. Ya, Markus pasal yang ke-16 ayat 16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Kalau percaya tanpa dibaptis tidak selamat. Ayatnya tidak boleh dikurangi. Tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas ayatnya. Kita kembali lagi pada teks yang kita baca. Petrus berkata, ya, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis sebagai jalan pengampunan dosamu. Ya, jadi penghapusan dosa, ditahirkan, dibersihkan, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Di sini ditulis karunia, tapi dalam bahasa asli disebut dengan dorea, saudara. Dorea itu anugerah. Itu berlaku bagi semua orang tanpa terkecuali. Kalau karunia ditulis karismata, itu ada 9 karunia nanti. Salah satu adalah berkata-kata dalam bahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Ya, karunia ya berkata-kata dengan hikmat, karunia berkata dengan pengetahuan, karunia mujizat. Dan itu semua karunia iman. Itu 9 karunia. Itu karismata. Tapi untuk yang satu ini, yang tertulis dalam Kisah Rasul 2:38, itu bahasa aslinya dalam bahasa Greka Yunani disebut dorea. Artinya anugerah, tanpa terkecuali, bukan karunia. Kalau karunia bisa saja orang lain memiliki, saya tidak, dan saya memiliki, orang lain tidak. Tapi kalau menyangkut dengan menerima baptisan Roh Kudus, itu adalah anugerah. Bahasa aslinya dorea, berarti berlaku bagi semua orang seperti yang sudah ditulis, ya, di dalam nubuatan kitab Nabi Yoel tadi, pasal 2 ayat 28-29, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia tanpa terkecuali, saudara. Termasuk saudara juga punya hak untuk menerima dorea, anugerah yang sama dengan orang-orang 2000 tahun yang lalu yang juga mengalami peristiwa Pentakosta di Yerusalem. Ada sukacita, percaya bilang amin. Percaya bilang amin, haleluya, saudara. Wah, kalau hati saya membawa materi ini, hati saya berkobar-kobar luar biasa. Kemudian kita bisa melihat lagi, saudara. Dan kita akan baca, ya, di dalam Kisah Rasul yang pertama ayat yang ke-5. Yang tadi Yesus memulai pelayanan, dia dahului dengan Yohanes, itu bicara mengenai baptisan. Dan Yesus sambung melanjutkan sesudah Yohanes. Ya, tidak lagi, Yohanes sudah dipancung oleh Herodes. Kemudian Yesus melanjutkannya juga. Dan khotbah pertama Yesus juga berbicara juga mengenai pertobatan dan baptisan. Kemudian di akhir pelayanannya sebelum dia naik ke sorga, ya, karena pada ayat yang ke-6 itu ada perikop berjudul Yesus terangkat ke sorga. Maka kita bisa lihat dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat ke-5, Yesus berkata seperti ini. Sebab Yohanes membaptis dengan air,
Tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Awal pelayanan Yesus bicara baptisan. Akhir pelayanan Yesus sebelum naik ke sorga juga dia stressing mengenai baptisan. Apakah baptisan tidak penting, saudara? Ini kebenaran. Haleluya. Haleluya. Yang punya kebenaran berkata demikian. Dia katakan, tunggu, jangan kemana-mana. Ingat, Yohanes memang membaptis dengan air. Tapi nanti tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Katakan artinya, belum digenapi penggenapan perkataan Yesus ini pada hari Pentakosta. Sesudah 10 hari dia naik ke sorga. Maka ya, nubuatan ini digenapi di Yerusalem kepada semua orang-orang percaya yang jumlahnya kurang lebih 120 orang yang berada di ruang atas, ya, di Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Sekarang kita masuk pada poin B3. Ini yang terakhir, yang seru di sini, saudara. Poin B3 ini paling seru. Ya, selalu jadi perdebatan tingkat tinggi pada teolog, baik papan atas maupun papan yang di bawah. Papan yang ceper pun ada terjadi perdebatan yang seru seperti ini. Dan mari kita akan lihat bersama-sama. Sementara buka hatimu, gak usah curiga firman-Nya. Mari sama-sama kita menelaah. Saya percaya Roh Kudus akan berikan kita pencerahan, iluminasi buat kita semua. Saya menyampaikan ini dengan hati yang tulus. Bapak Ibu mari membuka hati, tidak curiga, dan kita akan sama-sama melihat apa yang tertulis seperti ini. Bagian dari B3. Tanda setiap orang yang dibaptis atau menerima Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, yaitu, saya ulangi lagi, tanda setiap orang yang dibaptis Roh Kudus dan dipenuhi Roh Kudus, yaitu A. Dia akan berkata-kata dengan logat ganjil atau stammering lips, kayak orang gagap. Satakai, seperti itu, saudara. Ini ayat Alkitab yang menulis begitu, bukan saya. Ini bukan kebenaran saya loh. Atau ya lembaga Alkitab menulis bahasa roh. Roh kecil loh, bukan roh besar. Karena Roh Kudus yang menggerakkan roh kita untuk berkata-kata seperti apa yang Roh Kudus mau. Bukan bahasa roh R besar, enggak. Bahasa roh R kecil karena roh kita yang berkata-kata seperti itu. Digerakkan oleh Roh Kudus. Makanya di sini R-nya adalah kecil. Atau disebut dengan bahasa lidah. Ya, dalam bahasa Inggris disebut dengan speaking tongue. Makanya kalau orang mengalami baptisan Roh Kudus, ya, menuju kepada dipenuhi Roh Kudus, maka pasti lidahnya akan bergerak seperti itu, saudara. Dan kami sudah lakukan ini 20 tahun lebih. Ya, puluhan ribu orang mengalami ini tanpa terkecuali. Gak ada sisanya yang tidak mengalami, pasti mengalami. Karena ini firman digenapi. Saya tidak berkata dusta di tempat ini. Saya berdiri di hadapan Tuhan dan manusia untuk menyampaikan kebenaran ini. Bahwa tanda orang yang dibaptis Roh Kudus, yang mengalami peristiwa Pentakosta, dipenuhi Roh Kudus, tandanya harus ada manifestasi fisik. Dia akan berkata dengan logat ganjil, atau stammering lips, atau bahasa roh, atau bahasa lidah, atau speaking in tongue. Dalam bahasa Greek disebut dengan glossolalia. Percaya bilang amin. Percaya bilang amin. Haleluya. Seperti saudara lihat, ada berapa peristiwa dalam kisah para rasul. Dan kisah para rasul itu adalah sejarah gereja mula-mula. Itu bukan legenda, bukan dongeng, tapi itu adalah kebenaran. Tolong dengar baik. Sebab itu saudara, saya angkat di sini ada 3. 3 ini sudah cukup memberi kesaksian bahwa itu adalah benar adanya. Saudara bisa lihat di sini kisah para rasul pasal ke-8 ayat 4. Di situ dikatakan, ya, perikop sesuai yang tertulis oleh lembaga Alkitab bahwa ya, Filipus menginjil di Samaria. Ketika Filipus menginjil di Samaria, beritakan dengan Yesus yang sudah salibkan jadi Tuhan dan Kristus dan sudah mati dan bangkit naik ke sorga, dan sekarang dia duduk sebelah kanan Allah dan siap untuk bisa dapat ya bersyafaat untuk setiap orang, menanti setiap orang untuk datang kepada dia. Dan orang terharu dan membuka hati. Dan ayat 12 katakan
di dalam ayat 12 di Kisah Rasul pasal 8, hasil penginjilan daripada Filipus. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri, mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Jadi di sini tidak dicatat berapa banyaknya, tapi saya rasa ini banyak. Karena apa? Semua laki-laki dan perempuan dibaptis. Ya, di situ. Kemudian apa yang terjadi? Kita lanjut ayat 14. Ketika rasul-rasul di Yerusalem mendengar bahwa tanah Samaria telah menerima firman Allah, maka mereka mengutus Petrus dan Yohanes ke situ. Untuk apa, saudara? Petrus dan Yohanes ada di Yerusalem. Kurang lebih jarak antara Yerusalem Samaria itu sekitar 35 kilo. Mereka kalau dulu tuh jalan kaki karena mereka orang sederhana. Ya, dulu waktu Tuhan Yesus masuk Yerusalem mesti pindah keledainya orang, pinjam keledainya orang. Pasti mereka jalan kaki 35 kilo, saudara. Kalau untuk apa mereka jalan ke sana? Karena mereka mendengar bahwa orang-orang di Samaria ya telah menerima Yesus dan sudah ya dibaptis oleh Filipus. Ayat yang ke-15. Setiba di situ kedua rasul itu berdoa. Perhatikan teksnya jelas, supaya orang-orang Samaria itu beroleh Roh Kudus. Artinya mereka sudah percaya Yesus dari pemberitaan ya Filipus dan sudah dibaptis. Ini baru dibaptis air, saudara. Ya, tapi mereka belum memperoleh Roh Kudus. Karena memperoleh Roh Kudus di dalam hati kita harus prosesnya lewat baptisan Roh Kudus. Percaya, bilang amin. Lanjut ayat ke-16. Ini penjelasannya lebih tuntas di sini, saudara. Lebih tegas, lugas. Sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka. Karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Ada pengajaran katakan, yang penting sudah dibaptis di dalam nama Tuhan Yesus. Jadi berarti serta-merta otomatis dia sudah terima Roh Kudus dalam hatinya. Saya katakan tidak. Menurut ayat ini tidak. Karena sejarah gereja ini dilakukan oleh rasul-rasul sesudah Yesus naik ke sorga. Sebab itu saudara perhatikan teks ini. Petrus dan Yohanes, mereka ke Samaria khusus berdoa supaya orang-orang di Samaria bisa menerima Roh Kudus karena mereka sudah percaya Yesus dan sudah dibaptis. Sebab itu saya ulangi lagi pada Kisah Rasul 8 ayat 16 katakan, sebab Roh Kudus belum turun di atas seorang pun di antara mereka karena mereka hanya dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Jelas baptisan air pasti menggunakan nama Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kemudian sudah lihat baptis Roh Kudus pun ya kita tumpangin tangan dan juga dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, saudara. Ayat 17, apa yang dibuat oleh rasul-rasul ini? Kemudian keduanya menumpangkan tangan di atas mereka, lalu mereka menerima Roh Kudus. Jadi berarti cara dengan penumpangan tangan. Ada yang tidak. Ada yang langsung dari Cornelius pasal ya Kisah Rasul 10. Tapi ini lewat penumpangan tangan. Saulus yang jadi Paulus juga ditumpangin tangan dalam Kisah Rasul pasal 9 oleh Ananias juga. Dan dia dipenuhi dengan Roh Kudus. Tapi saudara lihat di sini, orang sudah dibaptis air di dalam nama Yesus belum terima Roh Kudus. Sebab itu Petrus dan Yohanes harus ke Samaria khusus berdoa kepada mereka supaya mereka menerima Roh Kudus. Itu paket yang tidak bisa dikurangi. Mereka harus terima Roh Kudus karena Roh Kudus merupakan meterai untuk kita menjadi anak-anak Allah. Roh Kudus meterai menjamin kita keselamatan kita dari sejak kita percaya sampai kita mati masuk dalam kerajaan sorga. Percaya, bilang amin. Sebab itu dia kedua mereka menumpangkan tangan lalu mereka menerima Roh Kudus. Nah, di sini memang ayat ini secara eksplisit tidak ditulis bahwa mereka berkata-kata dengan bahasa lidah atau bahasa roh. Tapi mari kita lihat ada hal yang perlu kita jadi pembanding. Di dalam ayat yang ke-18 kita baca. Ketika Simon melihat, Simon ini siapa? Dia adalah orang yang percaya karena penginjilan Filipus juga di Samaria. Simon ini punya latar belakang seorang ya tukang sihir yang juga banyak membuat ya tanda-tanda ajaib dengan pelayanan dia yang fenomenal, saudara. Ya, makanya dia terkenal sekali di kota Samaria. Dan dia juga percaya kepada Yesus karena pemberitaan daripada Filipus. Dan saudara bisa melihat di sini, ketika Simon melihat
bahwa pemberian Roh Kudus terjadi oleh karena rasul-rasul itu menumpangkan tangannya. Ia menawarkan uang kepada mereka supaya dia diberi juga kuasa seperti itu. 19. Setelah berkata, berikanlah juga kepadaku kuasa itu, supaya jika aku menumpangkan tanganku di atas seseorang, ia boleh menerima Roh Kudus. Saudara lihat pertanyaannya. Apa yang Simon lihat ketika Petrus dan Yohanes menumpangkan tangannya kepada orang-orang di Samaria yang sudah dibaptis oleh Filipus? Apa tandanya, saudara? Walaupun tidak tertulis, tapi secara implisit di sini, pasti Simon melihat sesuatu. Ada reaksi fisik yang disebut dengan manifestasi. Sebetulnya dia tertarik. Kalau saudara, ketika Petrus dan Yohanes tumpangin tangan kepada orang Samaria dan tidak terjadi apa-apa, tidak terjadi reaksi fisik, tidak terjadi fenomena, tidak terjadi manifestasi, pasti tidak menarik buat Simon. Ini jawaban daripada peristiwa kasus, salah satu kasus di sini, saudara. Jelas Simon melihat sesuatu. Sebab itu dia tertarik, karena dia juga orang yang dipercayakan. Ya, dia selama ini dipercaya, dia juga punya kemampuan untuk bisa membuat hal-hal yang fenomenal, hal-hal yang katakanlah ajaib bagi orang zaman itu, saudara. Jadi pasti Simon melihat sesuatu. Sampai Simon tertarik untuk membayar kepada kedua rasul itu, supaya diberi otoritas kuasa itu, supaya ketika juga dia menumpangkan tangan kepada siapapun juga, orang bisa menerima Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Mari kita lihat juga ada kisah yang lain. Kisah 10 ayat 46. Ini Cornelius, orang Italia, perwira Italia. Cornelius itu Kisah Rasul pasal 10, sudah bisa baca nanti. Ayat yang pertama itu Cornelius, dan kemudian akhirnya Petrus berdoa dan dia dapat penglihatan bahwa dia harus datang ke rumah Cornelius. Dan kemudian Cornelius juga berdoa, dan juga Cornelius dapat penglihatan, menyuruh kirim orang untuk menjemput Petrus yang ada di Yope, di rumah seorang penyamak kulit namanya Simon penyamak kulit. Dan kemudian hanya Petrus sudah ada di rumah daripada Cornelius. Cornelius sudah kumpul anak saudara, dan Petrus berkhotbah mengenai Yesus yang sudah mati dan bangkit, yang sudah jadikan Tuhan dan Kristus. Dan pada saat Petrus menyampaikan Injil damai sejahtera ini, maka terjadi hal yang seperti ini. Ayat 45 dulu kita baca. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus. Dari orang yang bersunat Yahudi pasti atau Israel, tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga. Ayat 46. Sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Ayat yang 47. Lalu Petrus berkata, bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita? Jadi sudah lihat di sini, waktu Petrus berkhotbah tanpa penumpangan tangan, tapi Roh Kudus datang mengurapi mereka semua, keluarga, sanak famili, sahabat-sahabat rekan daripada Cornelius yang hadir dalam rumah itu mengalami baptisan Roh Kudus. Dan tandanya mereka orang semua yang hadir bersama-sama dengan Petrus mendengar bahwa seluruh tanpa terkecuali seluruh yang hadir di situ, dari keluarga Cornelius dan temannya itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Percaya bilang amin. Ini contoh yang kedua. Saya angkat lagi kasus yang ketiga. Itu di Kisah Rasul pasal yang ke-19 ayat 2 sampai 6 dengan perikop berjudul Paulus di Efesus. Sudah lihat bahwa di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-18 ayat 24-25 itu rekannya sekerjaan itu Apolos telah menginjil orang-orang di Efesus. Orang yang tadinya percaya dewa-dewi yang terkenal Dewi Artemis, kemudian mereka percaya kepada Yesus dan memberi diri mereka dibaptis. Kemudian Paulus datang ke sana dan bertanya kepada mereka di dalam Kisah Rasul pasal 19 ayat yang kedua. Katanya kepada mereka, sudahkah kamu menerima Roh Kudus ketika kamu menjadi percaya? Akan tetapi mereka menjawab, dia belum. Bahkan kami belum pernah mendengar bahwa ada Roh Kudus. Tolong dengar bahwa Paulus hanya melanjutkan pelayanan yang sudah dilaksanakan oleh Apolos, di mana orang-orang di Efesus sudah percaya dan bahkan sudah dibaptis, tapi dengan cara Yohanes. Ayat yang ketiga. Lalu kata Paulus kepada mereka, kalau begitu dengan baptisan manakah kamu telah dibaptis? Jawab mereka,
dengan baptisan Yohanes, jelas. Jadi mereka sudah dibaptis, terima Yesus, dibaptis tapi pakai cara baptisan Yohanes. Dan saya mau kasih tahu baptisan Yohanes adalah baptisan salam. Jadi sudah terima Roh Kudus? Belum, dengar juga belum. Kalau begitu dengan baptisan mana kamu telah dibaptis? Mereka jawab dengan baptisan Yohanes. Paulus menjelaskan mereka lagi. Ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes adalah pembaptisan orang yang telah bertobat. Jelas Yohanes bilang bahwa aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Dan dia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada dia yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Ayat yang kelima. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri mereka dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Tolong dengar. Berarti Paulus membaptis ulang kepada jemaat Efesus yang sudah percaya Yesus, yang sudah dibaptis oleh Apolos, tapi menggunakan cara Yohanes. Membaptis lagi. Ya. Kemudian sesudah dia membaptis mereka lagi, ayat yang ke-6, baptis air ini ya. Sudah baptis air, maka ditindaklanjuti dengan baptisan Roh Kudus. Dengan cara apa? Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka, dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Dengar bahwa tadi ditumpangin tangan, dan kemudian akhirnya mereka berkata-kata dengan bahasa roh dan bernubuat. Tanda orang dibaptis Roh Kudus, tanda orang dipenuhi Roh Kudus. Kasus yang ketiga. Jadi sudah cukup saudara, menjadi alasan untuk kita. Ada 3 kasus yang terjadi, sudah menjadi kesaksian bahwa tanda yang pasti orang menerima Roh Kudus dalam hatinya lewat baptisan Roh Kudus adalah dia harus berkata-kata dengan bahasa roh, bahasa lidah, atau glosolalia. Nah, bagaimana pertanyaannya? Terjadi dengan peristiwa Pentakosta yang ditulis di dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat. Saya senang diangkat ayatnya, kita bisa membaca lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Bapak Ibu yang kekasih, bahwa peristiwa Pentakosta yang pertama terjadi pada 120 orang di rumah atas Yerusalem. Mereka itu berkata-kata dengan bahasa lain, ya, bahasa lain, atau sebut bahasa asing, atau sebut dengan another tongue, atau sebut dengan other languages. Kalau ini bahasa, ya, mereka berbicara dalam 16 bahasa bangsa yang saya sudah uraikan tadi dari pembacaan kita. Ada ya bahasa Pamfilia, ada bahasa Kreta, ada Frigia, dan seterusnya saudara. Yang tadi kita sudah baca dalam Kisah Rasul pasal yang kedua tadi sudah lihat. Jadi sudah lihat di sini, ini jadi pertentangan. Kan mereka tidak pakai bahasa lidah, mereka tidak pakai bahasa roh, tapi mereka berkata-kata dengan bahasa yang bisa dimengerti oleh bangsa-bangsa lain. Seperti di sini saya mencatat bahwa ya pada terjadi pada peristiwa Pentakosta itu di dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 itu mereka 120 orang itu berbahasa asing, another tongue, other languages, seperti yang dialami 120 orang murid-murid pada hari Pentakosta. Mereka berbicara dalam 16 bahasa bangsa-bangsa, membuat orang yang hadir kagum. Ini orang Galilea semua. Galilea itu orang udik loh. Mereka rata-rata pekerjaannya profesinya nelayan. Saya tidak mengecilkan nelayan, tapi ternyata nelayan itu syukur-syukur kalau mereka tahu baca dan tulis. Pendidikan mereka rata-rata rendah. Tapi bagaimana mereka ya dengan begitu luar biasa dan membuat orang terpesona, terkagum-kagum karena mereka begitu fasih berbicara dalam 16 bahasa bangsa tanpa mempelajarinya. Dan ini peristiwa ajaib yang dikerjakan oleh Roh Kudus pada saat terjadi peristiwa Pentakosta, saudara. Dalam Kisah Rasul 2 ayat 4 sampai 11 nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri. Nah, di sini pertanyaannya. Jadi berarti mereka kan bukan bahasa roh, tapi mereka berkata-kata dengan bahasa lain, negara lain yang mereka tidak pelajari,
Ya, karena mereka orang-orang Galilea rata-rata mereka berbahasa Aram, dan Tuhan Yesus juga banyak berbahasa Aram. Seperti waktu dia mati di atas kayu salib, sebelum mati dia katakan Eloi, Eloi lama sabatani. Orang ya katakan Yahudi dan Israel saat itu juga tidak mengerti bahasanya, karena mereka biasa pakai bahasa Ibrani atau bahasa nasionalnya mereka, sehingga bahasa Aram itu bahasa kampungnya, ya, bahasa kampung di Galilea. Sehingga mereka pikir, oh nanti dia panggil Elia akan datang untuk bisa menjemput dia. Mereka tidak mengerti bahasa Aram. Dan ini orang udik, saudara, orang pinggiran, orang marginal. Tapi bagaimana dengan begitu canggih mereka bisa menyaksikan, mereka bisa berkata-kata dengan begitu fasih 16 bahasa bangsa. Ini peristiwa ajaib yang terjadi. Ya, sehingga orang selalu jadi pertentangan teologisnya di sini. Bahwa itu kalau orang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, dia harus berkata dengan bahasa yang bisa dimengerti. Tapi mari kita bedah. Yesaya pasal 28 ayat yang ke-11. Ini jawaban dari semua pertentangan perdebatan terjadi di berbagai aliran denominasi gereja yang ada. Di sini dikatakan, saudara lihat, di Yesaya 28:11, sungguh oleh orang-orang yang berlogat ganjil. Nah, logat ganjil satu jenisnya. Logat ganjil atau sebut dengan stammering lips. Ya, atau sebut dengan ya bahasa lidah. Ya, stammering lips. Kemudian saudara lihat ya saudara perhatikan ini. Ada dua model di sini. Orang berkata-kata dengan bahasa roh ada dua model. Satu berlogat ganjil, kemudian yang berikut adalah dan oleh orang-orang yang berbahasa asing. Nah, ini disebut dengan another language atau ya other tongue di sini. Akan berbicara kepada bangsa ini. Berarti sudah lihat ada dua model. Ketika orang dibaptis Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, yang pertama dia berlogat ganjil atau disebut dengan bahasa roh, itu terjemahannya lembaga Alkitab, ya harusnya mesti bahasa lidah, karena itu adalah speaking in tongue. Makanya orang yang dibaptis Roh Kudus, penuh Roh Kudus, itu bisa lidahnya seperti itu. Itu nyata, saudara. Karena pelayanan kami kurun waktu 21 tahun, itu membaptis saya tidak pernah hitung, tapi puluhan ribu orang, dan mereka mengalami speaking in tongue. Atau juga kadang-kadang dari speaking in tongue, kemudian ya menjadi dia bisa berbahasa bahasa asing, saudara. Sebab itu perhatikan, Tuhan telah menubuatkan lewat Yesaya bahwa akan terjadi nanti di akhir zaman ini, pada hari Pentakosta itu, saudara, bahwa orang akan berkata dengan dua versi ini. Satu dengan logat ganjil, dan yang kedua dengan bahasa asing. Sehingga pertentangan perdebatan kita hari ini terjawab sudah. Karena tinggal di mana yang Tuhan akan izinkan atau Tuhan ya anugerahkan. Waktu saat dia dipenuhi Roh Kudus, apakah dia berkata-kata dengan logat ganjil atau glosolalia, atau dia berkata-kata dengan bahasa asing atau another language atau another tongue. Itu tergantung Roh Kudus yang memberikan itu kepada setiap orang. Tapi itu adalah tanda atau manifestasi dari setiap orang yang mengalami katakanlah baptisan Roh Kudus, dipenuhi dengan Roh Kudus. Pertanyaannya sayang, di akhir daripada pelajaran kita, apakah Anda sudah mengalami peristiwa Pentakosta ini? Kalau Anda sudah mengalami peristiwa Pentakosta ini, pasti Anda pernah mengalami yang namanya berkata-kata dengan logat ganjil atau bahasa roh atau bahasa lidah, atau juga dengan berkata-kata dengan bahasa yang lain. Amin. Selamat kita merayakan hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati, berbahagia setiap orang yang mendengar firman, menerimanya, memelihara dalam hatinya, dan melakukannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, yang mengasihi dengan kami dengan kasih yang kekal, terima kasih buat pelajaran-Mu pada hari ini. Dalam rangka kami merayakan hari Pentakosta, kiranya Tuhan, hamba terbatas dalam menyampaikannya, tapi Roh Kudus yang tidak terbatas itu akan memeteraikan firman ini pada setiap akal pikiran semua yang mendengar firman ini, sejauh mana suara ini terdengar, dan bisa dapat Tuhan menguraikannya, dan bisa dapat tertanam, termaterai dalam hatinya, sehingga dia mengerti dan dia percaya dan dia siap melakukan. Yang belum mengalami akan segera mengambil
bagian daripada janji Tuhan ini, bahwa dia akan bisa mengalami untuk bisa dibaptis Roh Kudus dan diberi kemampuan supranatural, kemampuan ilahi untuk dia berkata-kata dengan bahasa lidah atau dengan bahasa asing. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti siaran ini. Biarlah Tuhan berkati mereka, cukupkan semua kebutuhan mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Yang Tuhan, yang punya beban berat Tuhan berikan kelegaan, yang terikat berikan kelepasan, yang datang dengan masalah, persoalan, pergumulan dengan jalan keluar yang daripada Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah kekurangan cara dan jalan untuk bisa menyelesaikan persoalan kita semua. Terpujilah Bapa dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan semua rancangan jahat kuasa kegelapan dalam roh yang ingin mendatangkan celaka atas kami, ya, yang membuat kami bisa mengalami kematian, baik lewat Tuhan kecelakaan lalu lintas, juga biar bisa lewat bencana alam, tangan orang fasik, virus, bakteri, kuman, COVID-19. Dalam nama Tuhan Yesus kami tolak, di dalam nama Tuhan Yesus tidak akan terjadi. Kami melepaskan kuasa dari tempat yang maha tinggi mengurapi kami semua. Dan saatnya kami akan berpisah, kami akan selesai dalam siaran pengajaran ini. Kami dengan iman akan mengangkat mendadahkan tangan kami dan siapkan menerima berkat yang datang daripada Bapa kami yang mengasihi kami. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, terimalah berkat kasih yang besar dari Bapamu yang mengasihi engkau. Di dalamnya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudusnya menyertai kita mulai hari ini seterusnya sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita semua terima berkat ini. Sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berjumpa pada seri pengajaran firman Tuhan pada minggu yang akan datang.